football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Skuad Garuda kembali permalukan Curaçao 2-1. Laga kedua Indonesia versus Curaçao digelar di Stadion Pakansari. Indonesia sudah membuka keunggulan saat laga baru berjalan 3 menit lewat aksi Dimas Drajat. Skor 1-0 pun menghiasi babak pertama. Memasuki babak kedua, Curaçao langsung tancap gas dan berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Jeremy Antonise di menit ke-47. Pada menit ke-80, Curaçao harus bermain dengan 10 orang setelah Juninho Bakuna diganjar kartu merah. Indonesia pun mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan berhasil mencetak gol di menit ke-87 lewat aksi Dendi Sulistiawan. Skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia pun bertahan hingga laga bubar. Timnas Indonesia mulai paham yang Sinteyong mau. Terbaru, Timnas Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan atas Curaçao dengan hasil 3-2 dan 2-1. Kemenangan ini cukup positif mengingat ranking FIFA Curaçao berada cukup jauh di atas Indonesia. Sebelumnya, Garuda juga memastikan lolos ke Piala Asia 2023, khususnya di tahun 2022. Garuda cuma sekali kalah, 2 kali imbang, dan 6 kali menang. Sinteyong pun menyebut timnya mulai memahami gaya permainan yang ia inginkan, seiring dengan hasil-hasil positif skuad Garuda. Timnas harus terus lawan tim dengan ranking lebih tinggi. Kemenangan lawan Curaçao cukup baik buat Timnas Indonesia mengingat sang lawan punya ranking FIFA dengan selisih yang cukup jauh. Sinteyong punya harapan timnya berkesempatan melawan tim dengan ranking FIFA yang lebih tinggi. Untuk tahun ini FIFA Matchday sudah selesai, pastinya tahun depan baru akan diadakan pertandingan lagi. Memang kami harus melawan tim yang rankingnya di FIFA lebih tinggi agar sepak bola Indonesia bisa semakin maju ke depan, kata Sinteyong saat memberikan keterangan selesai laga. Erick Thohir dan Anindya Bakri akuisisi klub Inggris Oxford United. Erick Thohir dan Anindya Bakri resmi memegang saham mayoritas Oxford United. Keduanya kini memimpin klub kasta ketiga Inggris tersebut. Mereka membeli 51% saham klub berjuluk The Youth itu. Ada beberapa target yang diusung Anindya Bakri dan Oxford United, mulai dari promosi ke divisi Championship, pembinaan pemain muda, serta pembangunan stadion baru. Anindya Bakri juga berharap akuisisi Oxford United dapat dimanfaatkan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salah satu contohnya dengan mengirim pemain-pemain nasional ke Inggris. Vietnam versus India, The Golden Star berpesta 3-0. Laga Vietnam versus India berlangsung di Thong Nhat Stadium, Ho Chi Minh City. Tuan rumah mampu melibas tim tamu dengan skor 3-0 tanpa balas lewat aksi Van Van Duk di menit ke-10, Nguyen Van Thuan di menit ke-49, dan Nguyen Van Cuyet di menit ke-70. Ini menjadi kemenangan kedua Vietnam dalam laga FIFA Matchday September 2022. The Golden Star sebelumnya menaklukkan Singapura 4-0. Darwin Núñez cetak gol, Uruguay sikat Kanada 2-0. Uruguay bentrok dengan Kanada di National Football Stadium, Slovakia. Uruguay membuka skor ketika pertandingan baru berjalan 6 menit lewat aksi Nicolas de la Cruz. La Celeste menggandakan keunggulan pada menit ke-33. Kali ini giliran Darwin Núñez yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 2-0 untuk Uruguay bertahan hingga akhir pertandingan. Brazil versus Tunisia, Rafinha Brest-Tim Samba berpesta 5-1. Brazil versus Tunisia berlangsung di Parc des Princes, Prancis. Brazil membuka keunggulan di menit ke-11 lewat aksi Rafinha. Tunisia menyamakan kedudukan di menit ke-18 lewat aksi Montassar Talbi.
1 menit berselang, Richarlison kembali membawa Brazil unggul. Neymar membuat Brazil menjauh lewat golnya di menit ke-29. Rafinha mencetak gol keduanya di menit ke-40. Tunisia harus kehilangan 1 pemainnya di menit ke-42 akibat kartu merah. Unggul jumlah pemain, Brazil cuma bisa menambah 1 gol lewat aksi Pedro di menit ke-74. Skor 5-1 untuk kemenangan Brazil menjadi hasil akhir pertandingan. Portugal versus Spanyol, gol Morata loloskan tim Matador ke semifinal. Laga Portugal versus Spanyol berlangsung di Stadion Municipal Braga. Skor 0-0 menghiasi babak pertama. Memasuki babak kedua, pertandingan masih berjalan alot. Memasuki menit ke-88, Spanyol mampu mencetak gol lewat aksi Alvaro Morata. Itu menjadi satu-satunya gol di laga ini. Skor 0-1 untuk Spanyol pun menghiasi pertandingan. Hasil itu secara dramatis membawa Spanyol ke babak semifinal UEFA Nations League. Portugal pun yang sebelum laga ini sebenarnya tinggal butuh hasil seri untuk mengamankan tiket lolos, harus gigit jari. Hasil UEFA Nations League hari ini, Ukraina bermain imbang 0-0 dengan Skotlandia, Swiss menang 2-1 atas Ceko, Swedia bermain imbang 1-1 dengan Slovenia, Irlandia menang 3-2 atas Armenia, Norwegia kalah 0-2 dari Serbia, Kosovo menang 5-1 atas Siprus, Yunani menang 3-1 atas Irlandia Utara, Albania bermain imbang 1-1 dengan Islandia. Richarlison dilempari pisang. Duel Brazil versus Tunisia yang berlangsung di Prancis diwarnai pelecehan rasial menjijikan. Richarlison dilempari pisang oleh penonton saat merayakan gol. Kejadian itu terjadi pada menit ke-19, tepat ketika Richarlison merayakan gol kedua Selecao. Federasi Sepak Bola Brazil menyesalkan apa yang terjadi di Parc des Princes. CBF mencuit ulang unggahan foto banner anti-rasisme mereka sebelum kick-off, ditambah kata-kata kontradiktif yang terjadi di lapangan. Performa oke, harga pasaran Vinicius Junior to the moon. Vinicius Junior tampil oke bersama Real Madrid sejak musim lalu. Imbasnya, harga pasaran winger asal Brazil tersebut juga langsung meroket. Pada Oktober tahun lalu, Vinicius Junior masih dihargai sekitar 50 juta euro, namun kini ia sudah dihargai sekitar 120 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Vinicius kini hanya kalah dari Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Mbappe masih menjadi pemain dengan harga pasaran termahal yakni 160 juta euro, disusul Haaland dengan harga 150 juta euro. Harry Kane akui Inggris tertekan. Laju Inggris jelang Piala Dunia 2022 tidak mulus. Kapten Inggris Harry Kane mengakui timnya berada di bawah tekanan menyusul hasil-hasil negatif itu. Meski demikian, striker Tottenham Hotspur itu tetap melihat ada sinyal positif dari Inggris. Dengar, kami melawan Jerman di Wembley dan apapun kompetisinya itu akan selalu jadi pertandingan besar, ujar Kane dilansir Mirror. Jelas saya merasa anak-anak berada di bawah tekanan. Kami semua berada di bawah tekanan dengan hasil-hasil belakangan ini dan saya kira kami semua di sini untuk membuktikan sesuatu. Tentu saja ada pelajaran yang bisa kami ambil dan kesalahan yang dibuat tetapi kami mencetak 3 gol. Saya rasa ini akan menempatkan kami di pola pikir yang positif untuk kedepannya. Lanjutnya. Dejan Kulusevski sebut tinggalkan Juventus adalah keputusan terbaik. Penyerang Tottenham Hotspur Dejan Kulusevski menyebut meninggalkan Juventus adalah keputusan terbaik. Kulusevski juga mengatakan bahwa segalanya tak berjalan bagus di Juventus. Saya tidak baik-baik saja di Juventus karena berbagai alasan dan ketika Anda menyadari hal-hal tidak berjalan dengan bagus, sulit untuk mengubah arah di lingkungan yang sama. Keputusan untuk meninggalkan Italia adalah yang terbaik yang bisa saya buat dalam situasi itu, ujar Kulusevski. Sekarang semuanya berjalan lebih bagus di Inggris, tutur Kulusevski menambahkan. N'Golo Kante sudah pulih dari cedera hamstring. Kabar baik datang untuk skuad Chelsea dan juga timnas Prancis karena dilaporkan N'Golo Kante
sudah pulih dari cedera hamstring yang ia alami. Kante dilaporkan terlihat sudah berlatih kembali di Chelsea setelah ia sempat absen cukup lama karena cederanya tersebut. Kante sendiri mengalami cedera itu setelah ia menghadapi Tottenham di awal musim ini. Sang gelandang memang kerap mengalami banyak cedera beberapa musim ini dan ia cukup kesulitan mendapatkan kesempatan untuk bermain di lapangan, baik di Chelsea dan juga timnas Prancis. Luke Shaw akan berjuang untuk amankan posisi bek kiri di Manchester United. Luke Shaw mengumandangkan tekadnya apabila ia ingin kembali mengisi posisi bek kiri utama di skuad Manchester United. Seperti yang diketahui untuk saat ini posisi bek kiri yang biasanya diisi oleh Luke Shaw telah direbut oleh rekrutan baru Manchester United, Tyrell Malacia yang bermain sangat bagus. Apapun peluang yang diberikan, saya akan siap untuk melakukannya. Saya perlu mempersiapkan diri saya sebaik mungkin dan meningkatkan standar bermain saya. Pungkas Luke Shaw dilansir dari Talksport. Gak perlu cari-cari lagi, Barcelona sudah punya penerus Sergio Busquets. Situasi Busquets diamati oleh pelatih Barcelona B, Garcia Pimienta. Dia sudah punya satu nama pemain yang bisa menjadi penerus, yaitu Nico Gonzalez. Dia baru 19 tahun dan saat ini sedang dipinjamkan ke Valencia. Musim lalu Nico sudah mencoba mendampingi Busquets dan menurut saya dia sudah memenuhi setiap persyaratan. Dia adalah pemain sempurna dan ideal untuk Barca, ujar Pimienta. Saya sangat percaya pada Nico, dia berkembang di Barca B bersama saya di tahun terakhirnya dan saya memastikan dia memahami perannya sebagai pivot di lapangan. Lanjutnya, Romelu Lukaku masih diragukan perkuat Inter Milan lawan AS Roma. Romelu Lukaku akan kembali berlatih bersama Inter Milan Rabu 28 September besok setelah sebulan absen karena cedera paha. Namun masih harus dilihat apakah sang striker akan bermain sebagai starter lawan AS Roma. Menurut La Gazzetta dello Sport, Lukaku menjalani lebih banyak tes pada Senin 26 September kemarin di flexor kiri dan pemulihannya berjalan sesuai rencana. Selama Lukaku absen, Inter kalah dari AC Milan dan Udinese sehingga kehadirannya sangat dirindukan. Tak mau ambil resiko, PSG akan beri AS Roma diskon untuk angkut pemain pesakitan ini. Paris Saint-Germain dikabarkan akan memberikan diskon kepada AS Roma jika mau mempermanenkan Georginio Wijnaldum. Nasib Georginio Wijnaldum kini sedang diambang krisis, sebab sang pemain berkebangsaan Belanda tersebut kini tengah mengalami cedera panjang. Paris Saint-Germain bahkan dikabarkan akan memberikan diskon untuk AS Roma jika ingin mempermanenkan Wijnaldum. Meski setidaknya akan mendapatkan diskon untuk bisa mempermanenkan Georginio Wijnaldum dari Paris Saint-Germain, tampaknya AS Roma masih harus berpikir dua kali. Cedera panjang karena patah tulang yang dialami Georginio Wijnaldum tampaknya telah membuat AS Roma harus berpikir dua kali antara mempermanenkannya karena ada tawaran diskon atau mencari yang lain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!